saya Susmana dari kelas 3 PHP 2 dengan NIM 191900093. Di video kali ini, saya akan membahas tentang makanan khas yang berasal dari Kalimantan, khususnya Pontianak. Makanan Nusantara yang saya pilih yaitu mie sagu khas Pontianak. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bahan dasar dari mie sagu yaitu sagu. Secara umum, sagu merupakan makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Sagu selain dijadikan makanan utama, juga dijadikan makanan pendamping hingga kudapan. Selain di Indonesia Timur, sagu juga banyak diolah menjadi makanan. Salah satu contohnya di Pontianak. Biasanya makanan ini dijadikan makanan pendamping di Kalimantan Barat. Mie sagu dapat diolah menjadi mie sagu goreng maupun mie sagu berkuah. Nah, mie sagu goreng lebih terkenal di daerah Riau, sedangkan mie sagu berkuah memang makanan khas Melayu khususnya di Pontianak. Oke, sebelum lanjut, saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang bumbu dan rempah pada saat Perang Dunia Kedua. Di Indonesia, sangat kaya akan rempah-rempahnya dan terkenal di dunia, seperti di Kalimantan, yang terkenal penghasil kualitas lada yang baik, lebih tepatnya berada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, ada proses pembuatan mie sagu. Mie sagu terbuat dari tepung sagu yang dapat diolah dari batang pohon sagu, atau biasa disebut juga sagu palm, atau pohon rumbia. Nah, pohon ini paling banyak tumbuh di Indonesia, khususnya di daerah tropis seperti Maluku, Papua, Riau, Sulawesi, tanpa terkecuali di Kalimantan. Baik secara liar maupun dibudidayakan pada perkebunan rakyat. Pohon ini juga tumbuh di pinggiran sungai atau lahan basah yang terendam. Proses pembuatan mie sagu cukup unik karena harus melewati proses yang panjang untuk membuat tepung sagu hingga menjadi bentuk mie. Nah, setelah menjadi bentuk tepung, kemudian diolah menjadi mie seperti pada umumnya. Namun bedanya, sebelum jadi untaian mie, bentuk rebusan tepung ini kental seperti lem. Lalu, adonan dibentuk bulat dan dimasukkan ke dalam pencetak mie, kemudian direbus dan didinginkan hingga kering. Barulah mie sagu dapat disajikan di dalam satu mangkok yang terdapat kuah dan beberapa topping andalannya, seperti ikan teri, kacang tanah, kecamba atau toge, dan kucai. Kemudian mie sagu memiliki tekstur yang kenyal dan lembut ketika dikunyah. Bentuk mie-nya pipi lebar dan berwarna bening seperti bihun, hanya lebih tebal. Tidak hanya sekedar mengenyangkan, ternyata mie sagu ini juga memiliki banyak manfaat, diantaranya sumber makanan yang menyehatkan. Mengonsumsi sagu lebih sehat jika dibandingkan beras. Selain dapat mencukupi kebutuhan karbohidrat, ternyata sagu merupakan salah satu sumber makanan pokok yang menyehatkan. Beras terbukti kurang sehat apabila dimakan terlalu banyak. Mayoritas masyarakat Indonesia yang mengonsumsi nasi sering mengalami sakit. Selanjutnya, ada mencegah risiko kanker usus. Mengkonsumsi sagu secara rutin dapat mencegah risiko terkena kanker usus. Hal ini tentunya terkait karena pasti sagu mempunyai sifat resisten terhadap enzim yang mikroba. Potensi pati sagu sebagai pati resisten yang dapat mencegah risiko terkena kanker usus karena tidak dicerna oleh usus halus, melainkan difermentasi oleh bakteri di kolon. Lalu mencegah obesitas. Sagu termasuk bahan pangan dengan indeks glikemik rendah sehingga aman jika dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Karena memiliki indeks glikemik rendah, sagu cepat mengenyangkan dan tahan lama tapi tidak menyebabkan obesitas atau kegemukan. Ini merupakan salah satu menu diet yang menyehatkan. Dan ada juga mencegah sembelit. Mengonsumsi sagu secara rutin dapat mencegah sembelit atau susah buang air besar. Selain itu, rutin mengkonsumsi makanan pokok di daerah Indonesia bagian timur ini dapat membantu untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan di bagian pencernaan. Nah, selanjutnya, kemudian ada bumbu dan rempah yang terkandung dalam mie sagu, diantaranya yang pertama itu
ada 700 gram mie sagu basah. Yang kedua, 1 butir telur. Yang ketiga, 200 gram bakso daging diiris. Yang keempat, 200 gram sawi hijau. Yang kelima, 200 gram toge. Yang keenam, 4 sendok makan kecap manis. Yang ketujuh, 150 ml air matang. Yang ke-8, rempah lainnya garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Yang ke-9, ada bumbu halus seperti 5 siung bawang putih, 3 butir bawang merah, 1 ruas jari jahe. Nah, yang ke-13 pelengkapnya. Ada bawang goreng, daun bawang, sambal, jeruk sambal. Nah, yang terakhir, pesan dan kesannya itu kita harus mencintai makanan daerah atau makanan Nusantara yang kita punya. Karena Indonesia sendiri memiliki banyak makanan yang beragam dan juga memiliki banyak cita rasa yang unik. Oleh karena itu, kita harus tetap melestarikan dengan cara mempromosikan kuliner Indonesia ke kancah internasional. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang makanan Nusantara yang saya pilih. Semoga informasi yang saya berikan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih.